Bicara santai kali ini, kita kedatangan seorang konten kreator yang membagikan hal rohani yang sudah memberkati banyak orang melalui konten yang dia bagikan. Namanya adalah Diki Wahyu, atau banyak orang kenal sebagai Wahyu. Kali ini, dia akan sharing tentang promosi dari Tuhan dan kehidupan pribadi dia dengan Tuhan. So, tetap stay tune, bicara santai, ngobrolin yang membangun. Halo everyone, bertemu lagi di Bicara Santai, ngobrolin yang membangun. Kali ini di Bicara Santai kali ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat spesial. Dia adalah seorang konten kreator rohani, yaitu Kak Diki Wahyu. Mungkin kebanyakan dari kita tidak mengenal siapa Kak Diki Wahyu ini, atau mungkin kita tidak tahu dan sangat asing dengan nama Kak Diki Wahyu ini. Tapi mungkin tanpa kita sadari, videonya selalu muncul di TikTok ataupun Instagram karena video-videonya selalu FYP dan selalu viral. Dan siapakah Kak Diki Wahyu ini? Dan saat ini dia akan menceritakan bagaimana kehidupannya sehari-hari sebagai konten kreator rohani, ataupun sebelum dia menjadi seorang konten kreator rohani, ataupun dia akan menceritakan juga bagaimana Tuhan mempromosikan hidupnya. Bahkan dia akan menceritakan juga bagaimana dia bisa keluar dari area-area yaitu dosa dalam kehidupannya. Dia akan menceritakan banyak hal di saat ini. So, mari kita masuk saja dalam sesi sharingnya. Let's go. Hai guys, shalom. Perkenalkan, namaku Diki Wahyu Rezeki Putra. Aku berasal dari Kalimantan Barat dan saat ini sedang tinggal di Pontianak. Sebelum menjadi konten kreator, aku orangnya sebenarnya itu nggak benar-benar banyak ngomong, dan pribadi aku tuh kayak hopeless banget, karena sebelum aku menjadi seorang konten creator itu bisa dibilang aku benar-benar jatuh dalam dosa. Banyak sekali dosa yang aku udah coba, tapi nggak sepenuhnya dosa semuanya aku coba. Tapi beberapa dosa yang menjatuhkan bahkan menjauhkan aku dalam Tuhan itu udah sering aku coba. Yang terlebih adalah dosa hawa nafsu, guys. Nah, di situ aku benar-benar jatuh sekali dan benar-benar jauh daripada Tuhan. Dan itulah kegiatan aku sebelum jadi konten kreator itu benar-benar kayak jauh banget daripada ekspektasi. Bahkan secara akal pikiran manusia juga terkadang hari ini aku nggak percaya benar-benar Tuhan pakai, benar Tuhan benar bisa promosikan hidup aku menjadi orang yang lebih dikenal melalui sosial media. Hari ini mengucap syukur, berterima kasih buat apa yang telah Tuhan anugerahkan dan juga apa yang telah Tuhan berikan kepada diri aku. Dan selalu aku menyadari bahwa sosial media yang hari ini sudah besar dan juga sudah banyak yang follow akun Instagram atau TikTok aku itu, aku selalu berpikiran bahwa ini bukan punya aku, ini bukan milikku. Soalnya kita di dunia ini hanyalah pengelola, karena semuanya yang baik, semua yang membangun itu pasti datangnya daripada Tuhan. Nah, oleh karena itu setiap sosial media, TikTok atau Instagram yang hari ini aku kelola, aku nggak pernah memperkatakan ini kehebatan aku, ini punya aku. Selalu aku perkatakan ini punya Tuhan, Tuhan titipkan ke aku mengelolanya dengan baik, dan aku bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan kepada aku. Dan setiap hari aku berbicara kepada pikiran aku sendiri bahwa ini adalah panggilan Tuhan buat aku sendiri. Kenapa? Karena aku rasa TikTok atau Instagram dan hari ini aku bisa melayani lewat sosial media, meskipun nggak begitu besar dampaknya, tapi aku rasa ini adalah panggilan daripada Tuhan untuk senantiasa menjadi berkat buat orang, bukan melalui khotbah saja, melainkan melalui sosial media juga kita bisa memperkenalkan nama Tuhan lewat apa yang kita punya saat ini. Balik lagi ke pertanyaan yang pertama tadi, sebelum menjadi konten kreator, aku dulu sama seperti teman-teman mungkin yang menonton, aku menjadi seorang siswa yang sekolah pada umumnya, SMP, SMA, dan SD. Dan itulah yang aku ceritakan tadi, pada saat masa-masa itu benar-benar aku jauh daripada Tuhan,
karena pergaulan yang kurang baik dan juga apa ya, pikiran yang senantiasa penasaran akan dosa-dosa yang hari ini mengelilingi kita. Dan ya pada saat itu aku benar-benar nggak tahu dan juga belum pernah merasakan yang namanya penyesalan atas melakukan dosa. Ya, karena itu aku pada saat setiap melakukan dosa dulunya sering merasa nggak pernah bersalah gitu. Untuk konten pertama kali aku nggak tahu begitu jelas ya, dan juga aku masih bukan masih sih, udah lupa juga awal aku konten. Tapi satu hal aku mau ceritakan dan juga mau bersaksi bagaimana aku bisa buat video seperti ini. Awalnya aku punya handphone itu hadiah ulang tahun aku daripada orang tua aku berikan ke aku. Itu awalnya HP Android, dan apa ya, spesifikasi handphone tersebut tuh benar-benar nggak memadai untuk buat video guys. Dan di situ aku ngerasa ya bersyukur juga telah dapat apa yang menjadi keinginan aku sendiri. Dan juga dulu pas aku dapat HP Android itu aku nggak pernah berpikir bahwa aku mau jadi content creator, aku mau jadi selebgram dan tiktoker. Nggak pernah berekspektasi tinggi seperti itu. Dan suatu saat pada pertobatan aku mulai, dan hubungan aku mulai pulih sama Tuhan, dan banyak kejadian-kejadian luar biasa yang Tuhan pulihkan di dalam kehidupan aku. Dan suatu hari dimana aku udah mulai dekat sama Tuhan, kayak ada hal yang ingin aku minta, yaitu HP. Nah, aku mau HP yaitu iPhone 11 dulu. Aku pernah bercita-cita mau beli iPhone 11. Ini suasananya udah masa pertobatan ya, udah masa pertobatan. Dan pada saat itu aku punya keinginan untuk beli HP baru, dan juga keinginan aku mau beli HP baru itu untuk aku main TikTok. Nah, itu dia. Dan aku minta HP ini bener-bener kayak ngomong kayak teman gitu aja sama Tuhan. Kayak di dalam satu kamar yang kosong aku berbicara dengan Tuhan, kayak Tuhan, kayaknya aku mau minta HP baru, dan HP ini nanti aku mau pakai main TikTok. Tuhan, apabila Tuhan izinkan juga, Tuhan bisa kok jadikan aku sebagai konten kreator kayak Korevi, Celala, dan lain-lain. Dan selang beberapa minggu kemudian aku minta, tapi belum langsung terkabul, dan nunggunya juga lama. Akhirnya setelah 5 bulan HP ini kebeli, dan disitulah awal mulanya aku mulai untuk merintis main TikTok. Dan pada saat itu awalnya aku punya HP baru, dan tujuan yang aku bicarakan sama Tuhan itu sebenarnya aku udah lupa aku mau jadi konten kreator TikTok, saking asiknya punya HP baru. Tapi seiring berjalannya waktu, pada saat aku udah punya HP baru ini, aku baru ingat apa yang telah aku nazarkan kemarin kepada Tuhan, bahwa kalau aku punya HP baru, aku mau pakai HP ini Tuhan jadi konten kreator TikTok atau Instagram. Sebelum aku berbicara tersebut, aku mempunyai keraguan dalam pribadi aku juga sih. Kayak aku ngerasa emangnya kayaknya mustahil deh aku jadi konten kreator rohani kayak yang lain-lain. Aku tuh kayak nggak punya bakat, dan juga aku bingung isi kontennya itu apa. Namun lagi-lagi kalau kita mendekat pada seorang kreator, yaitu Tuhan itu sendiri, kita akan diberikan jalan saat tiada jalan, bukakan pintu saat tiada pintu lain terbuka. Nah, pada saat itu aku mulai untuk
menepati janji aku yang aku udah janji sama Tuhan mau jadi konten kreator tadi. Dan pada awal-awal sih aku konten pertamanya ya kayak video meme-meme nggak jelas kayak gitu, tapi ini nggak berkaitan sama sekali sama konten rohani yang sekarang. Dan pada awal aku upload video seperti itu nggak pernah rame sama sekali. Ya mentok-mentok 200-an lah yang nonton ya kan, kayak siapa sih orang ini, siapa sih video ini, sok-sokan mau buat video rohani kayak yang sok-sokan mau buat video-video yang nggak jelas gitu. Dan pada saat itu aku udah banyak upload video, dan juga video tersebut aku rasa nggak bermanfaat deh. Dan pada suatu malam, nah ini aku mau ceritain, ini adalah salah satu konten video pertama aku, konten meme rohani yang benar-benar Tuhan promosikan. Dan pada saat itu malam jam 2, aku tuh berpikir, nggak tahu kelintas aja di otak, ide-ide yang masuk, langsung aku buatin video gitu. Kayak dulu pas pertama banget video yang aku buat adalah ketika anak pemuda-pemudi gereja gitu pulang dari ibadah pemuda, terus mereka habis pulang ke gereja itu kemana gitu. Dan itu adalah video pertama yang aku rasa itu benar-benar pas aku tinggal tidur dan bangun pagi besok, aku nggak expect bakal seramai itu video yang pertama aku buat itu. Video pertama yang menyangkut pautkan tentang kerohanian itu juga, dan berbicara tentang bagaimana kehidupan anak-anak Kristen kalau mereka sepulang ibadah itu mau kemana, mau ngapain gitu kan. Nah itu yang aku angkat, itu adalah video pertama aku yang benar-benar Tuhan Yesus promosikan. Dan bangun pagi itu tepat jam 8 pagi aku buka TikTok, langsung aku lihat video pertama aku tembus 15.000 yang nonton. Dan pada saat itu aku nggak expect banget, Tuhan benar pakai anaknya. Dan pada saat itulah batu loncatan aku untuk mulai semangat buat video, karena aku nengok ini kayaknya ada peluang deh untuk aku menjadi konten kreator rohani. Dan satu hal lagi, hal tersebut benar-benar menjawab pertanyaan aku selama itu kemarin, yang aku berkata, emangnya aku bisa ya jadi konten kreator? Kayaknya mustahil deh aku jadi konten kreator. Dan selang beberapa minggu kemarin pas aku upload video, dan benar-benar Tuhan jawab dengan viewers yang begitu banyak. Dan video pertama yang aku buat itu, dan itu adalah video pertama yang aku buat, ini adalah batu loncatan yang Tuhan berikan pada diri aku untuk aku bisa memulai melangkah lebih lagi. Aku udah ceritain ya kapan video itu viral. Tepat jam 2 malam aku upload video pertama aku, dan itu aku juga nggak pernah berpikir bahwa itu akan FYP dan juga rame. Aku upload dan terus aku tinggal tidur, dan bangun jam 8 itu bener-bener aku kaget banget, notifikasi TikTok aku tuh kayak membludak sampai 99 plus gitu kan. Dan pas aku buka, boom, yang nonton sampai 15.000 untuk beberapa jam yang lalu. Dan selang beberapa hari, puji Tuhannya satu video tersebut tembus 100.000 yang nonton. Dan juga followersnya mulai naik, dari yang kemarin followersnya itu 0 sama sekali, dan saat itu benar-benar Tuhan promosikan lagi menjadi 1.000 followers. Dan itu adalah batu loncatan aku sendiri, semangat aku sendiri untuk benar-benar wow, kayak Tuhan mau ngomong bahwa apa yang kamu ragukan tersebut aku udah jawab belum. Kayak aku udah pernah meragukan kuasa Tuhan, kayak emangnya Tuhan bisa ya jadikan aku ini seorang konten kreator, emangnya Tuhan bisa ya pakai aku menjadi konten kreator. Kayaknya mustahil deh aku bisa dipakai Tuhan untuk menjadi
seorang yang berdampak bagi orang melalui sosial media. Dan benar juga saat itu benar-benar Tuhan jawab melalui video yang viral tersebut, dan benar-benar aku nggak expect sekali sama sekali Tuhan benar-benar jawab doa aku yang ya kayak doa aku nggak formal orang-orang pada biasanya, kayak doa tutup mata lipat tangan dan berbicara dengan kata-kata yang soft. Dan aku nggak berdoa kayak itu, aku berdoa sama Tuhan kayak ngomong biasa sama Tuhan, terus kayak ngobrol kayak gitu, buka mata sambil telentang baring seperti ini, kayak Tuhan aku mau jadi content creator tapi aku rasa aku nggak cukup dan aku nggak layak, bahkan kayaknya mustahil aku bisa jadi content creator yang dengan notabene yang follow itu banyak Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan benar-benar mengejutkan aku, dan di sini aku bisa bilang Tuhan itu memang benar-benar humoris. Kenapa bisa aku bilang humoris? Kalau pendapat aku, karena benar kayak dalam keadaan tersebut aku rasa pas aku ngomong dan Tuhan tuh kayak lucu banget gitu, kayak nggak terkonsep, dan juga mungkin aku nggak punya apa ya, aku rasa kayak nggak punya value sebenarnya untuk berbicara seperti itu. Namun sekali lagi Tuhan menunjukkan bagaimana pribadinya itu bekerja sebebas-bebasnya dalam kehidupan kita kalau kita mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Nah dari itu hari ini aku mau ajak teman-teman terus di dalam setiap kehidupan teman-teman. Banyak mungkin anak-anak muda sekarang ya, teman-teman sekarang banyak mengalami intimidasi dalam kehidupannya, dan banyak sekali yang namanya intimidasi iblis memperkatakan kamu tuh nggak layak, kamu nggak bisa, kamu nggak mampu, dan juga kamu nggak memiliki bakat apa-apa. Jangan pernah dengar dan juga jangan pernah gubris hal-hal tersebut. Kalau kita dengar hal tersebut dan juga kita buahi, itu akan bakal merajalela dan membuat pribadi kita itu senantiasa tidak bisa bertumbuh. Oleh karena itu teman-teman, hari ini aku mau ajak, mulai pada saat hari ini jika kamu mengalami intimidasi tersebut, hal yang pertama harus kita lakukan adalah berdoa, minta kekuatan daripada Tuhan, minta hikmat, dan juga minta pengharapan ke Tuhan. Nggak perlu pada saat kamu itu berdoa tutup mata lipat tangan aja, kamu bisa berbicara dengan Tuhan sepanjang waktu, dimanapun kamu berada kamu bisa ngobrol sama Tuhan, karena Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu, dan Tuhan pasti bisa dengar apa yang kita omongkan. Setiap kita ngobrol, Tuhan aku ini bla 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 bla, itu adalah namanya doa dan berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu perbanyak doa, perbanyak berinteraksi kepada Tuhan, sehingga Tuhan dan kamu juga bisa mengenal pribadi Tuhan, dan Tuhan juga lebih mengenal kamu, karakter kamu akan seperti apa nanti Tuhan akan ubahkan. Karena itu teman-teman semangat yang hari ini mengalami banyak intimidasi, aku harap teman-teman bisa menang atas semua intimidasi tersebut. Dan yang paling terpenting adalah senantiasa andalkan Tuhan untuk lawan atas setiap rasa intimidasi yang hari ini ada di dalam pribadi teman-teman masing-masing. Tuhan bagi aku itu adalah seorang sahabat, teman, orang tua, dan juga pemimpin di hidup aku. Pokoknya komplit lah. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena sepanjang hidup aku yang sudah dibaharui ini, aku merasa bahwa tanpa Tuhan aku nggak bisa melakukan segala sesuatu. Karena dan juga aku menganggap Tuhan adalah seorang kreator yang telah memberikan talenta, yang telah udah memberikan pengharapan, udah memberikan kekuatan baru setiap harinya, udah senantiasa menyertai kita sepanjang hari. Itu udah lebih dari cukup aku rasa. Oleh karena itu aku anggap Tuhan adalah seorang sahabat yang bisa menemani kemanapun aku berada, dan bisa menjadi seorang teman bicara aku dimanapun saja aku berada. Dan aku rasa, bukan aku rasa lagi sih, tapi benar-benar tanpa Tuhan aku tidak bisa apa-apa. Kehidupan aku ini mungkin
bakal lebih suram jika aku itu nggak menuruti jalan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan aku. Maka dari itu hari ini terus aku ucap syukur pada Tuhan udah tolong seekor dombanya yang jatuh ke dalam karetnya, dan Tuhan bersihkan atas segala lumpur-lumpur yang udah nempel di bulu-bulu domba itu, dan menjadikan domba itu domba yang sehat, domba yang kuat, domba yang dewasa, dan juga domba yang mampu menjelajahi segala apapun rintangan-rintangan yang ada di depan dia. Oleh karena itu hari ini seberat apapun, secapek apapun, aku nggak pernah mau tinggalkan yang namanya ruang doa, dan juga nggak pernah mau tinggalkan yang namanya waktu doaku bersama Tuhan. FYI, aku punya waktu berdoa sama Tuhan itu satu hari itu ada waktu dimana aku harus berdoa kepada Tuhan dan juga berbicara tentang Tuhan, tentang apa yang telah aku lakukan sepanjang hari ini. Aku biasa sharing ke Tuhan tentang apa yang telah aku lakukan dan apa aja problem-problem hidup yang selama 24 jam kemarin aku lakukan, semuanya aku ceritakan ke Tuhan. Karena secara pribadi aku merasa Tuhan saja yang tahu, Tuhan saja yang bisa melihat, dan juga Tuhan saja yang bisa mengerti isi hati yang kita rasakan. Karena aku percaya apa yang kita rasakan Tuhan pasti rasakan, sebab Tuhan juga pernah merasakan apa yang kita rasakan selama ini. Tuhan juga pernah menjadi manusia dulu pada saat 2000 tahun yang lalu. Dan karena itu aku percaya setiap apa yang hari ini aku luh-luhkan ke Tuhan, Tuhan pasti mengerti, Tuhan pasti berikan jalan, dan juga Tuhan pasti menuntun anaknya selagi anaknya itu mau menyerahkan segala kehidupan, bahkan membuka hatinya untuk Tuhan memimpin hidupnya itu kepada yang terang, bukan kepada yang gelap. Dan oleh karena itu biasanya setiap hari bangun tidur aku juga selalu berdoa untuk senantiasa menyerahkan hari-hari depan ke dalam tangan Tuhan. Karena jujur sekali lagi aku nggak bisa tanpa Tuhan, dan juga apa yang aku lakukan ke depannya kalau nggak sama Tuhan aku bakal nggak bisa. Bukannya manja, memang kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita bekerja tanpa mengandalkan Tuhan, itu adalah yang namanya kesombongan. Tapi kalau kita berdoa tapi tidak mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, itu namanya kemalasan. Oleh karena itu berdoa dan bekerja, ola et labora, itu yang menjadi suatu renungkan aku setiap hari, dan juga aku dengungkan di dalam hati aku sendiri, sehingga aku bisa mengimani atas apa yang menjadi bagian hidup aku. Banyak pengalaman yang aku rasakan bersama Tuhan, entah itu pengalaman hidup, entah itu pengalaman pribadi, dan juga pengalaman berjalan sepanjang hari ini bersama Tuhan. Namun satu hal yang aku highlight, pengalaman hidup yang berharga bersama Tuhan adalah ketika aku diselamatkan daripada dosa, yaitu dosa hawa nafsu. Teman-teman yang belum tahu, mungkin hari ini aku mau cerita. Aku orangnya dulu benar-benar kecanduan yang namanya dan nonton pornografi, sampai kalau aku nggak nonton aku nggak bisa tidur, dan juga aku nggak bisa lihat orang di sekitar aku. Kalau aku lihat orang sekitar itu bakal menjadi dosa, dan pikiran aku bakal sana sini lah mikirin orang yang aku lihat tersebut. Nah, oleh karena itu satu hal, pada saat mulai pertobatan aku menyerahkan diri aku pada Tuhan, dan aku izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan aku. Dan benar saja pada saat aku berserah, dan saat aku membukakan pintu agar Tuhan masuk, agar Tuhan yang bekerja dalam pikiran hidup pribadi aku, benar-benar Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan aku.
Tuhan, ibaratnya Tuhan udah angkat dombanya itu yang udah kotor jatuh ke becek, dan juga dia udah bersihkan, dan juga benar-benar dia udah tolong secara luar biasa. Dan sampai di titik ini, bagaimana Tuhan udah pulihkan aku dari dosa hawa nafsu, pornografi. Aku mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan, meskipun terkadang ada peluang iblis untuk menjatuhkan aku terus dalam dosa-dosa yang lama, namun aku selalu berpengharapan pada Tuhan. Kayak aku udah berkomitmen, aku nggak mau kecewakan hati Tuhan dan juga mendukakan Roh Kudus dalam kehidupan aku. Untuk teman-teman yang hari ini masih berjuang di dalam kehidupan kalian masing-masing, memang perjuangan hidup itu memang nggak mudah, dan setiap hidup itu pasti ada yang namanya ujian kehidupan. Namun nggak usah takut, nggak usah cemas akan perjalanan kamu menghadapi ujian kehidupan itu. Ujian kehidupan itu memang selalu ada. Tugasnya atau manfaatnya itu untuk apa sih? Untuk mengupgrade pribadi kita, agar pribadi kita itu bisa lebih mengenal pribadi Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita merasakan Tuhan yang penyembuh kalau kita tidak dalam kesakitan? Bagaimana kita mau merasakan Tuhan penolong kalau kita tidak di dalam keterpurukan? Oleh karena itu, hari-hari ini banyak intimidasi iblis, roh jahat yang senantiasa merendahkan value kita untuk kita tidak layak untuk pergi ke Tuhan. Namun satu hal aku mau katakan, Tuhan tidak pernah untuk meninggalkan anaknya. Tuhan nggak pernah untuk berkata bahwa kamu nggak layak pergi dan datang kepadaku. Tuhan nggak pernah bilang begitu. Malahan Tuhan menunggu, Tuhan selalu rindu akan domba-dombanya yang hari ini mulai jauh, domba-dombanya yang hari ini mulai nggak kelihatan di depan matanya. Tuhan rindu akan kehadiran kalian. Tuhan rindu mendengar suara kalian. Dan Tuhan benar-benar rindu akan apa yang Dia ingin kerjakan di dalam kehidupan kalian. Oleh karena itu, teman-teman, hari ini mau berkatakan, selalu andalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kalian. Jangan pernah meninggalkan Tuhan karena sesuatu, tapi tinggallah sesuatu itu karena Tuhan. Karena pada saat kita sudah selesai, tugas kita selesai di bumi, semua hal-hal dunia yang kita kejar itu nggak bakal bisa kita bawa ke dalam kerajaan surga. Hanya perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan akan diperhitungkan di dalam kerajaan surga nanti, sehingga kita dibandingkan apakah kita layak atau tidak masuk ke dalam kerajaan surga, apakah kita sudah melayani, apakah kita sudah memberitakan firman Tuhan atau tidak. Itu yang harus kita pertimbangkan selama hidup kita hari ini. Nah, hari ini ayo mulai untuk hidup benar di hadapan Tuhan, untuk hidup berbuah di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kita berikan buah kepada orang-orang akan menunjukkan karakter Kristus yang ada di dalam hidup kita. Oke, sekian kesaksian aku. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Semoga menjadi berkat, jadi kekuatan, dan juga topangan iman buat teman-teman sekalian. Dan untuk mengakhiri video ini, izinkan aku untuk berdoa buat teman-teman yang sedang menonton video ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga dan di atas bumi, mengucap syukur, berterima kasih atas anugerah Engkau, atas kesehatan, berkat jasmani atau rohani yang telah Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Hari ini kami layak menerima semua itu, bukan karena kami orang yang tidak dikenal, melainkan kami adalah anak dan Engkau adalah Bapa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu selalu hadir dimanapun, sebab kuasa Tuhan tidak mengenal ruang dan waktu. Kami percaya setiap anak-anak yang menonton video ini, teman-teman sahabat yang menonton video ini, dimanapun mereka berada, kami berdoa di balik layar ini Tuhan. Berkata setiap apapun yang hari ini menjadi bagian mereka, pekerjaan, studi, dan bahkan apapun yang mereka kerjakan, apa yang mereka lewati, mereka akan melewati dengan penuh sukacita dan sejahtera, menjadi buah yang baik buat setiap pribadi mereka, bisa menjadi berkat buat orang di sekitar mereka Tuhan. Saya percaya apapun yang mereka lakukan Tuhan,
Tuhan buahi dengan buah yang baik, sehingga mereka senantiasa bertumbuh dengan iman mereka masing-masing Bapa. Dan setiap hari ini Tuhan, kami rindu terus untuk berdoa bahwa setiap anak-anak yang hari ini mulai jatuh ke dalam dosa Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus selalu tolong, Tuhan Yesus selalu cari domba-dombanya yang mulai hilang. Kami berdoa terus Tuhan atas setiap hari ini, apa yang sedang terjadi di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan. Mungkin mereka mengecewakan, mungkin mereka mendukakan hati Tuhan di dalam apapun yang mereka lakukan. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa, ampuni mereka ya Bapa, maafkan mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan kami percaya Tuhan, suatu saat ada rencana yang Kau luar biasa, yang Kau akan pertemukan anakmu dengan Engkau kembali Tuhan, dan menjadi domba yang bisa menjadi berkat buat orang dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan selalu berkati juga dalam bidang apapun yang hari ini menjadi berkat buat mereka dan menjadi bagian buat mereka, entah itu perkuliahan, pekerjaan mereka. Tuhan berkati, pakai mereka menjadi kepala bukan ekor, menjadi bukan turun Tuhan. Kami percaya Tuhan senantiasa sediakan, berikan jalan di saat ada jalan, membukakan pintu lain saat pintu lain tertutup. Pelihara hidup mereka sepanjang musim hidup mereka Tuhan. Kau buat menjadi baik, Kau buat menjadi bertumbuh kembali, senantiasa bisa menjadi berkat buat orang di sekitar, buat orang di keluarga, buat orang dimanapun mereka berada Tuhan. Mereka senantiasa menjadi pribadi yang bisa membawa damai, sukacita, dan kabar baik Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa ucap syukur. Haleluya, amin. Nah, bagaimana? Tadi kita telah mendengarkan sharingnya dari Kak Diki Wahyu. Yang saya dapatkan dari sharingnya Kak Diki Wahyu, yang pertama bahwa ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, jangan pernah ragu dengan apa yang kita minta, bahwa Tuhan sanggup, Tuhan mampu, dan Tuhan mau untuk mengabulkan apa yang kita minta. Selagi itu berkenan di hadapannya, selagi itu tidak melenceng dari firman, pasti Dia akan kabulkan. Hanya saja waktu yang perlu kita tunggu. Oke, so yang selanjutnya saya dapat dari apa yang Kak Diki Wahyu sharingkan tadi adalah kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, agar kita apa yang kita minta juga itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Seperti Kak Diki Wahyu ceritakan tadi, bagaimana kita harus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, agar apa yang kita lakukan itu semua untuk Tuhan, dan agar ketika Tuhan mempromosikan hidup kita, Tuhan mengangkat hidup kita dalam hal area apapun juga, kita tidak menjadi sombong, tapi kita tetap menjadi rendah hati, karena semua yang kita miliki itu hanyalah titipan dan itu hanyalah miliknya Tuhan, dan kita tidak bisa untuk meninggikan diri dengan apa yang kita miliki saat ini. Dan selanjutnya yang saya dapat dari pesan atau sharingnya Kak Diki Wahyu adalah untuk kita memulai saja dulu, melangkah dari hal yang kecil. Tidak perlu menunggu hal yang besar untuk kita memulai, tapi hal yang kecil saja. Apa yang saat ini perlu kita memulai, atau apa yang harus kita memulai dari hal-hal area di mana dalam kehidupan kita dalam hal yang kecil, mari kita untuk memulainya. Maka percayalah, pasti Tuhan akan bisa mempercayakan perkara yang besar. Banyak hal lagi yang Kak Diki Wahyu sharingkan tadi. Semoga kalian bisa terberkati dengan apa yang Kak Diki sharingkan, dan Kak Diki juga tadi telah mendoakan kita semua, dan biarlah apa yang menjadi pesannya Kak Diki Wahyu tadi itu bisa memberkati kita semua, dan itu bisa menjadikan sebuah motivasi dan bisa menjadikan batu loncatan untuk kita bisa bangkit kembali dalam setiap area-area kehidupan kita yang kita sedang titik down saat ini. So, sampai bertemu di Bicara Santai berikutnya, dan sampai bertemu juga di pembicaraan-pembicaraan yang sangat memberkati berikutnya di dalam pembicaraan Bicara Santai, ngobrolin yang membangun. God bless you.